proses nafi itsbat, tahalli menuju tajalli, itu sebagai hukum yang wajib berjalan. Seseorang yang mau ingin makan ada prosesnya Pak Bu. Dia harus menanam padi, lalu menuai, memasak, dan seterusnya. Dia harus pergi ke warung, beli nasi, memakan. Dalam hal suluk atau kholwat, wajib jenengan kali kula niki proses awal itu dilakukan. Ilmu sudah, tinggal ngamalkan. Jenengan mengamalkan juga ada proses nafi itsbat. Artinya tentang masalah iman yang untuk menjadi ihsan itu Rasulullah ngendika. Rasulullah bersabda, anta budallaha ka'annaka taroh. Jikalau tidak bisa melihat wujudnya Allah, fa illam takun, apabila Anda tidak bisa melihat Allah, maka kau harus merasa selalu dilihat oleh Allah. Proses yang hadis sahih terkait masalah terkait masalah ihsan niki, mengapa yang pertama itu adalah antak budallaha ka'annaka taroh, ketika jenengan menyembah seakan-akan sudah bisa melihat wujudnya Allah. Lalu kedua, jikalau kau tidak bisa melihat wujudnya Allah, maka kau harus merasa selalu dilihat oleh Allah. Mengapa yang kedua itu kok tingkatannya lebih rendah? Ini karena proses. Ketika saat jenengan ini memfungsikan dzikir sirul asor, wajib bagi kita mulai su'aul basiroh. Karena niki proses Pak. Merasakan kehadiran Allah yang menggerakkan panjenengan kali kula. Dalam hati harus ada iman, jikalau semua pergerakan yang terjadi pada diri kita itu sebab digerakkan Allah. Walaupun ini masih ada dua, yang digerakkan dan yang menggerakkan, ini sudah benar sesuai dengan proses. Tapi selanjutnya nanti nama kedua ini antara hamba dengan Allah sudah tidak ada. La ibsarun wa mubsarun wa basarun. Tinggal aku, maksudnya aku Allah urip iku. Lah itu kan detik-detik ketika saat iman sampean sudah jatuh di ihsan. Itu kan detik-detik zona di mana jenengan sudah makrifat Allah. Itu kan detik-detik jenengan iki di makom musyahadah, makom di mana hanya keahatan Allah. Dalam Al-Quran disebut ingsun. Ini kan prosesnya kan setelah kefanaan keingsunan makhluk toh Pak. Faktulu anfusakum, patenono keakuanmu di dalam dirimu atas nama makhluk yang bisa berperan, sebab diperankan yang wujud. Kalau makalah Ibnu Athaillah juga mengatakan idfin wujudaka fi ardil humul,
kuburlah keakuanmu, wujud keakuanmu sebagai makhluk di dalam bumi kesunyian, di dalam bumi kefanaan. Sebab makhluk iki asalnya tidak ada. Aslinya adanya itu sebab diadakan oleh yang ada. Bukan berarti jenengan diadakan oleh yang ada itu mempunyai hak sifat wujud. Tidak bisa. Adanya kita sebagai manusia itu pura-pura, seakan-akan miturut hukum hakikat. Hukum hakikat artinya jenengan akan merasa wujudnya kita sebagai makhluk itu hanyalah pura-pura atau seakan-akan jikalau jenengan kembali ke asal jenengan. Kita asalnya tidak ada. Kembalilah ke tidak ada itu. Siapa yang mau dan berani untuk kembali kepada asalnya, yang asal itu kita tidak ada, maka disitulah akan nyata wujudnya yang ada. Berarti kalau boleh saya katakan, mohon maaf loh ya, ini kita sih dianggap syirik oleh golongan am. Mohon maaf, ini nggak boleh memangnya, tapi tak coba karena ini ilmu untuk tujuannya memahamkan jenengan sebelum melakukan nafi isbat. Sebetulnya kita makhluk ini bukan wujudnya makhluk niki. Sebetulnya gitu. Wujud kita makhluk itu pura-pura. Ini berat loh Pak ya. Berat banget. Apalagi makalah ini saya naikkan sedikit. Satu pertanyaan, lah ini wujudnya siapa? Lah ini mesti terhadap siapapun kita akan menyalahkan. Karena apa? Karena kita merasa wujud. Sebab diwujudkan yang wujud. Oleh karena kita belum ketemu yang wujud, maka kita sampai kapanpun akan merasa wujud sebab diwujudkan yang wujud. Nggih, mohon maaf kalau menjadikan bingungi hati sampean. Sampean gak usah khawatir, gak usah dipeksa. Singgarakno menjadikan sebab bingung ya Gusti Allah. Sampean sing bingungno ya Gusti, mengki ora bingung ya sing tidak membingungkan ya Allah lagi. Terus si Gustur ngono ae kok repot. Sebab Gustur tahu bermakola. Nyeten makolai. Jikalau kau membenci seseorang yang tidak bisa membaca Al-Quran, berarti Tuhanmu itu Al-Quran. Tuhanmu itu Al-Quran. Jikalau kau susah karena keadaan jenengan iki sakit, keadaan jenengan iki miskin, berarti sehat, sugih iku Tuhan kita. Allah kan sudah jelas mengatakan fafirru ilallah. Sampai lari kemana? Hanya pada Allah, bukan pada ciptaannya. Larilah lekas kau pada Allah. Itu maksudnya di situ. Jadi Pak, taskehan ini kiwau betul.
Saya benarkan karena proses mas, walaupun masih ada dua, itu bentuk su'aul basiroh menuju ainul basiroh, menuju bertemu, melihat, memandang, bersaksi yang hak terhadap Allah. Sementara yang disebut makrifat, yang disebut bersaksi yang benar, bukan perkaranya si makhluk itu bisa melihat wujudnya Allah, tetapi yang bersaksi dan yang melihat wujudnya Allah itu wujud itu sendiri. Sebab bagaimana mungkin kita makhluk yang sifatnya tidak wujud itu bisa melihat perkara yang wujud? Nggak mungkin, mukhal itu. Bapak Ibu hadirin, letaknya jenengan nanti akan mendapatkan hidayah sehingga tidak bingung, jenengan iki terus lakukanlah yang namanya khalwat, yang namanya zikir tersebut. Nanti ada waktu sendiri yang Allah tentukan. Kapan, saat kapan jenengan gak bingung, kapan, saat kapan jenengan dikatakan bertemu Allah kapan, ini Allah sudah berjanji sendiri dalam surat Al-Ankabut, pertemuan itu pasti akan terjadi. Syarate wa mangkana yarjullaha, hati seseorang harus ada keinginan untuk bertemu Allah. Dan inilah yang diteladankan Kanjeng Nabi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha. Wis, Pak. Jadi kalau sudah sampai pada keahad, tinggal aku Allah